Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Dr. Priyanto? Alhamdulillah. Berkat restu Pak Ketua. Amin, amin, amin. Baik. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah lama nih enggak? Alhamdulillah sekarang udah bertemu lagi insya Allah. Saya pegang bukunya Pak sekarang. Kemarin di pameran dapat bukunya. Ya banyak ini. Buku banyak, pencetaknya banyak banget itu kan tinggal. Ya, kelihatannya laris manis itu buku. Ya buku udah berapa abad itu kan. Pak Pri, itu bukunya yang berbahasa Arab kan? Nggak ada Indonesianya kan? Ini nggak ada bahasa Arabnya malahan Pak. Oh gitu. Indonesia Arab. Hijriyah kan Nawawi itu wafatnya ya orang ulama abad ke-7 ya. Itu udah 7 abad. Itu orang tinggalnya di mana beliau itu Pak? An-Nawawi itu Damaskus, Dimashqi. Oh. An-Nawawi ad-Dimashqi. Nah. 631 sampai 676. Umurnya 45 tahun. Ini kalau saya bisa memahami bukunya itu seperti saya memahami bahasa Jawa itu nikmatnya ya apa sih? Ya, Pak Kiai. Yeah. Kalau saya bisa memahami mana bahasanya seperti saya menguasai bahasa Jawa gitu. Kan sekertas dikit-dikit itu kenikmatan yang luar biasa. Ya, nanti kita coba dikit-dikit moga-moga. Tenang saja Pak Pri, sekarang buku-buku itu sudah banyak diterjemahkan itu. Ya. Tapi kalau baca terjemahan kan pikiran yang baca Pak, bukan hati. Kalau Yeah. Sampai seperti Kiai Muhid ini kan hati yang baca. Jadi beda yang keluar lesan juga beda. Ada ruhnya. Kita ngaji bareng aja kita. Pak Rusdi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana Pak Rusdi ini? Tadi sudah dari awal. Waalaikumsalam, Bro. Sehat Pak Rusdi. Pak Rusdi, alhamdulillah. Baru sampai nih dari masjid. Sampai di kampus atau sampai di rumah? Sampai di rumah. Tadi kalau saya masjidnya jauh. Oh, nggih. Yang mahal itu Pak Pri semangat membacanya sebenarnya. Karena orang Arab juga yang mengerti bahasa Arab, ada juga yang belum pernah membaca Riyadhus Shalihin mungkin ya. Sangat mungkin. Bisa jadi. Mungkin ada ya Ustaz ya? Ada, mungkin saja kan. Ya. Seperti unta membawa kitab katanya. Kalau An-Nawawi di sini kan karena memang sejalan ya, Indonesia itu madhab Syafi'i dan An-Nawawi Yeah. para ulama besar yang mempopulerkan madhab Syafi'i ya. Jadi linear lah dengan pemahaman umumnya orang Indonesia. Nih Prof. Mukhlas Suseno sudah masuk nih. Nah, alhamdulillah. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum Pak Mukhlas. Saya Mukhlas pakai background pemandangan kok. Pemandangannya ganti. Ada di yang pemandangan di Gunung Salak.
Nah, ganti ini ya. Pekalongan Gunung Slamet ya. Selamat ya. Nah, ini Pacitan. Pacitan. Iya, iya. Masih mute Pak Sino. Masya Allah lupa, alhamdulillah diingatkan Mas Suri ini. Ya, Tat Mukid. Ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Betul itu Gunung Salak, saya ambil dari Hotel Alana pada rapat itu di Sentul. Saya kira pakai Gunung Slamet karena biar Pekalongannya keingetan. Jadi, kalau saya Temanggung, Gunung Sumbing Sindoro. Oh, Gunung Sumbing, Temanggung. J, Temanggung saya. Yang Pekalongan itu ibu saya Pekalongan. Mas Sino ini Pak Kiai, juragan tembakau. Temanggung kanan kiri gunung. J, leres. Sumbing Sindoro ini kan. Sumbing Sindoro. Petani tembakau kan Temanggung. Tembakau di sana. Berarti sama Pak Seno, saya juga dekat Gunung Tangkuban Parahu. Oh itu ya. Tengah Perahu apa? Tapi tembakau juga kan? Bukan. Kalau tembakau kan gunung itu Galunggung ya. Kalau Tengah Perahu sayuran. Sayuran. Itu kebun teh ya. Ya betul. Nanti tepat pukul 8 kita mulai nggih. Silakan. Pak Asep bahasa Jawanya udah halus itu sama Pak Stepianto Jogja udah. Gitu nggih. Nah, udah. Ya. Tapi setelah itu jangan ditanya lagi Pak, nanti saya nggak ngerti lagi. Sama seperti saya Pak Asep. Kalau bahasa Sunda begitu depan lanjutnya saya panggil istri, Pak, siapa lo lanjutkan. Saya kalau udah jauh-jauh ke dalam, tapi ngerti 50% orang bicara bahasa Sunda itu ngerti saya. Cuman nggak bisa balesnya gitu. Karena kakek istri itu dari Kalijati. Jadi sering ke Kalijati kan. Pak Rusdi belum muncul nih Pak Rusdi. Belum. Udah tapi belum. Alhamdulillah. Terima kasih saya diamanai Pak Rusdi ngajar di prodi biologi. Siap saya. Ya, kita menuju internasional Prof, jadi perlu bahasa Inggrisnya. Ya, insya Allah. Tapi saya belum masuk tadi Bu Ratna ya. Bu Ratna yang masuk. Tapi saya koordinasi insya Allah nanti minggu depan. Pekan depan insya Allah saya masuk. Ya, makasih Prof. Alhamdulillah. Ini Prof. Supriyanto juga lagi ngusul, ini kita doakan sama-sama nih. Sudah mulai, berkasnya sudah ditandatangan Pak Rektor itu. Amin, amin, amin. Amin. Pak Asep juga nyusul, mudah-mudahan Pak Asep berkasnya belum ya? Belum saya lihat di Rektorat. Belum ya Pak ya? Belum saya lihat, atau sudah? Kalau sudah tolong dikabarin saya supaya bisa saya monitor posisi di mana. Itu nanyanya kemana ya Pak? Nggak artinya kalau Pak Asep sudah ngirim ke situ, tolong sekarang posisi di mana kan bisa saya monitor. Seperti Pak Bri itu kemarin ketemu, tolong dimonitor surat sampai mana. Pak Asep udah di mana surat sekarang? Berkas. Saya juga belum tahu ya, tapi waktu itu sudah lolos di Senat begitu. Gitu. Berarti sudah di Senayan itu. Oh. Nanti saya cek, Senat fakultas sudah ya? Sudah lolos Senat ini UNJ Pak. Oh udah UNJ berarti sudah di Senayan, satu di depan Pak Apri berarti. Oh, walau alam itu. Tapi saya sudah dikabari waktu itu oleh Pak Dekan di Senat sudah lolos katanya Senat UNJ. Gitu. Alhamdulillah, coba nanti saya intip-intipnya kalau bisa sampai ngintip sampai Senayan. Kalau kita doakan. Mohon diintip. Pak Prof. Asep itu modalnya itu ikhlas. Jadi kalau barang sudah diserahkan, karena dia ikhlas sudah nggak dipikirin lagi. Oke, itu aja. Insya Allah segera guru besar berikutnya nyusul. Juga Pak Rusdi juga segera ini Insya Allah Pak Rusdi. Amin, amin. Amin, insya Allah Prof. Pak Rusdi itu saya tahun 2004 itu, saya sudah panggil profesor ya. Kan Profesor Cambah dulu ini. Masya Allah.
Saya 4C 2012. Masya Allah, udah deket itu. Iya. Sudah deket kalau udah 4C itu. Saya dari 4A saja, Alhamdulillah Allah menakdirkan saya bisa lolos itu karena kuasa Allah. Dari 4A kan harus berjibaku itu. Ya, itu berkat pengurus DKM itu. Alhamdulillah. Ya, insya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah begitu. Amin, amin. Jadi, Mas Agung silakan, sudah pukul Jam 8. 8, monggo. Ya, Mas Agung, monggo. Baik, suara saya terdengar. Dengar Mas Agung, jelas. Alhamdulillah. Baik Bapak dan Ibu semua, Bapak Ibu dosen semua, mohon izin untuk memulai ya. Karena sudah masuk di jam 8 dan supaya selesainya nanti tidak terlalu larut malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya Allah rabbal alamin. Bapak, Ibu semua yang saya hormati, kita sama-sama mengawali pertemuan kita di malam hari ini dengan memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelimpahan nikmat dan juga karunia yang Allah anugerahkan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan yang merupakan nikmat terbesar yang harus kita syukuri. Gitu ya. Juga kenikmatan-kenikmatan lain, kenikmatan waktu luang, kenikmatan digerakkannya hati untuk berkumpul bersama orang-orang yang haus akan ilmu. Gitu. Semoga kita bisa menjadi saksi satu sama lain bahwa kita pernah dipertemukan dalam suatu agenda kebaikan, dalam satu jihad untuk akhirnya menambah wawasan kita terhadap agama kita. Salat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan ke panutan kita semua, Habibana wa Nabiyana al-Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sampai untuk keluarga, kemudian para sahabat, pada para istri beliau, dan tabi'in juga mudah-mudahan syafaatnya mengalir ya, dan kita rasakan selaku umatnya akan mengharapkan hal tersebut di hari akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu semua, sama-sama kita buka pertemuan kita di malam hari ini dengan membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita sempurnakan mukadimah kita dengan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Nazmi Hanif dari Fakultas MIPA Angkatan 2020. Pada akhirnya Nazmi, waktu dan layar dipersilakan. Oke, baik. Suara saya masuk ya, Bang Agung? Ya, terdengar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك
أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Shadaqallahul adzim wa shadaqal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama kita sudah mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang sangat tartil ya dari Akhina Nazmi Hanif. Syukran jazakumullah khairan katsir. Semoga Allah memberkahi Akhina Nazmi dan juga keluarga yang sudah membacakan tilawah surah Al-Hasr ya. Ayat yang mungkin sangat familiar kita dengar karena sering dibacakan oleh imam-imam dalam sholat berjamaah kita. Mudah-mudahan bisa banyak mendatangkan keberkahan di kajian kita di malam hari ini gitu ya. Baik Bapak Ibu semua, alhamdulillah kita sama-sama bersyukur kita bisa kembali dipertemukan di kajian Masjid Nurul Ilfan UNJ yang setelah cukup lama ya, cukup lama tidak berjalan ataupun dipending gitu ya. Alhamdulillah malam hari ini bisa kembali terlaksana dan melanjutkan bahasan-bahasan yang sudah kita bahas sebelumnya, yakni mengupas berkenaan dengan kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi, dan di malam hari ini alhamdulillah sudah masuk di bab 14 yakni berkenaan tidak berlebihan dalam ketaatan. Bersama narasumber kita Ustadz Muhid Muhammad LC MPDI yang alhamdulillah juga sudah sama-sama bergabung bersama kita. Tapi sebelum akhirnya kita menyimak materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhid, sama-sama kita dengarkan dulu sambutan yang akan disampaikan oleh pembina Masjid Nurul Ilfan Universitas Negeri Jakarta, yakni Bapak Asep Supena. Kepada Pak Asep, waktu dan layar dipersilakan. Izin Pak Ketua DKM, bukan pembina. Iya, Pak Ketua DKM. Afwan. Baik, terima kasih Mas Agung, Bapak Ibu semua, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ustadz Muhid Muhammad LC MPDI, kemudian para pengurus DKM yang hadir malam hari ini, kemudian para Bapak dan Ibu jamaah yang malam hari ini sudah menyempatkan waktu untuk hadir.
Saya tidak akan berpanjang lebar, hanya ingin menyampaikan beberapa hal saja. Pertama, kita bersyukur karena setelah beberapa waktu kegiatan pengajian kita terhenti, alhamdulillah malam ini adalah malam pertama kita memulai kembali pengajian. Kemudian ada sedikit perubahan, artinya ada perbedaan dengan pengajian sebelumnya. Mungkin di monitor Bapak dan Ibu sudah tertayang mengenai jadwal kajian Islam mingguan di masjid yang kita cintai Nurul Irfan UNJ ini. Jadi rencananya di minggu pertama, jadi setiap minggu pertama, Jumat malam Sabtu, itu kita menghadirkan Ustadz Muhid Muhammad. Agendanya adalah mengkaji kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian di minggu kedua, di hari dan jam yang sama, Jumat malam Sabtu, insya Allah kita akan menghadirkan Ustadz Ahmad Sujai, LCMSI. Beliau akan membahas tentang fikih, ya, fikih tetapi lintas mazhab, jadi fikih 4 mazhab. Jadi di sini kita mungkin nanti akan dipandu, misalnya seperti apa bersuci, seperti apa sholat, haji, puasa, zakat, dan lain-lain, tetapi disoroti dari 4 mazhab, sehingga kita punya wawasan yang lebih luas, dan untuk juga supaya kita bisa saling menghargai dan menghormati ketika ada perbedaan terkait dengan ibadah-ibadah harian yang kita laksanakan. Kemudian minggu ketiga itu kosong, ya, kosong itu dialokasikan untuk ustadz-ustadz internal UNJ gitu. Sehingga nanti akan bergantian dan temanya mungkin ya tematik lah. Jadi tergantung nanti tema-tema tertentu yang dibahas. Dan di minggu keempat, insya Allah kita menghadirkan Ustadz Andi Hadianto, MA, Dr. Andi Hadianto, MA, dan beliau akan membahas tentang ulumul Quran. Jadi kalau mau membahas, mendengar, mengkaji tentang hal perihal Al-Quran, ya topiknya tentang ulumul Quran di minggu keempat. Jadi insya Allah semua minggu, artinya setiap Jumat malam Sabtu, semua pekan, itu insya Allah sudah terisi atau terjadwalkan dengan kajian. Mudah-mudahan Bapak Ibu, upaya ini, ikhtiar ini bisa memberi kontribusi ya untuk pengembangan karakter, ya, moral, akhlak bagi sivitas UNJ, khususnya teman-teman pencinta pengajian. Mudah-mudahan Allah mencurahkan ketenangan dan ketentraman di dalam hatinya, kemudian kemuliaan akhlak, dan tentu ujungnya saya doakan semua yang aktif ini bisa husnul khotimah, kemudian memasuki surganya dan dibebaskan dari azabnya. Demikian barangkali sebagai pengantar. Wabil khusus malam hari ini terima kasih ke Pak Ustadz Muhid Muhammad yang mengawali kajian kita malam hari ini. Semoga memberi manfaat dan menghasilkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khairan katsir kepada Bapak Dr. Asep Supana, MPSI, selaku Ketua DKM Masjid Nurul Irfan Universitas Negeri Jakarta, yang sudah menyampaikan sambutannya, gitu ya. Ada reminder yang disampaikan oleh beliau, kalau misalkan kajian kita sekarang sudah rutin dilaksanakan kembali di setiap Jumat malam, dimulai dari pukul 19.45, gitu ya. Jadi silakan diagendakan oleh Ibu, Bapak semua, serta hadirin yang hadir, gitu ya, untuk akhirnya meluangkan waktunya, mengkhususkan waktunya malam Sabtuan bareng Masjid Nurul Irfan UNJ, seperti itu ya. Dan alhamdulillah di malam hari ini kita akan kembali mengawali untuk akhirnya melanjutkan bahasan yang dibahas di kajian terakhir, yakni mengupas perkenaan dengan kitab Riyadhus Shalihin, dan malam ini sudah masuk di bab 14, perkenaan dengan tidak berlebihan dalam ketaatan. Sebelum itu saya coba sapa dulu
materi kita di malam hari ini. Assalamualaikum Ustadz Muhid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Semoga semuanya sehat walafiat semua. Alhamdulillah. Setelah 2 bulan kita tidak berjumpa, alhamdulillah Allah karuniakan kembali kita berjumpa malam ini Ustadz ya. Mudah-mudahan Allah memberkahi Ustadz dan keluarga. Amin. Oke, baik Bapak Ibu semua, sebelum kita sama-sama menyiapkan materi, saya menghimbau untuk akhirnya Bapak Ibu silakan mungkin mempersiapkan catatan kecilnya untuk mencatat apa yang bakal disampaikan oleh Ustadz Muhid, gitu ya. Karena salah satu adab dalam menuntut ilmu itu adalah mengikatnya dengan tulisan seperti itu. Kepada Ustadz Muhid Muhammad LC, MPDI, waktu dan layar saya persilahkan. Tafadhol, Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu dosen UNJ yang berbahagia, saudara-saudara, rekan-rekan mahasiswa yang hadir pada kesempatan malam hari ini, tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu semuanya, tidak kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah kita bersyukur dan saya berbahagia sekali pada malam hari ini bisa kembali melanjutkan pengajian bersama dengan Bapak Ibu saudara semuanya. Semoga Allah memberkahi pengajian kita, memberkahi pekerjaan kita, memberkahi ilmu kita, memberkahi umur kita, memberkahi keluarga kita semuanya. Amin. Shalawat salam kita sampaikan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Insya Allah kita akan ngaji bareng malam hari ini, melanjutkan kajian kita Riyadhus Shalihin yang diantara kiat menjadi orang soleh. Kitab ini bisa menjadi salah satu guide panduan dari nama judul kitabnya Riyadhus Shalihin, Taman Orang-Orang Soleh, yang saya merasa bahwa setiap judul dari kitab ini adalah indikator kesolehan yang bisa kita pilih. Jadi kalau sekarang kita akan membahas bab ke-14, ini artinya sudah indikator ke-14 tentang orang soleh. Jadi saya minta izin, mau share screen biar bisa kita baca bareng teksnya. Ya. Ini kita baca teksnya. Bismillahirrahmanirrahim. Babun fil iqtisadi fil ibadah. Mungkin ada cetakan yang lain, nggak ada V di sini. Babul iqtisadi fil ibadah. Jadi ada mungkin cetakannya, ini ada beda-beda. Ada yang babun fil iqtisad, ada babul iqtisad. Nah, dua-duanya bisa dimaknai. Jadi bab tentang iqtisad, tidak berlebihan. Jadi kalau bahasa yang sering diartikan di ini sedang-sedang saja. Fil ibadati, dalam beribadah. Ini karena ada kecenderungan di manusia itu, jadi dimanapun, ada semangat yang kalau tidak terkendali akan menjadi berlebihan. Apalagi di bab sebelumnya, di bab ke-11, itu babnya namanya bab al-mujahadah, bab bersemangat. Nah, kalau kita tidak pandai-pandai mengelola antara semangat dengan kemampuan, kesempatan, dan sebagainya, maka jadi akan terjadi goncangan, ketidakseimbangan. Karena bagaimanapun juga manusia ini memiliki banyak variabel, memiliki banyak ikatan, banyak makhluk sosial. Maka kalau
ada berlebihan di satu sisi, pasti akan mengganggu sisi yang lain. Dan kalau ibarat roda, kalau roda itu nggak balance, ya itu pasti akan nggak nyaman dalam berkendara. Jadi makanya ya perlu ada balance. Jadi keseimbangan dari semua sisi, termasuk ini yang diajarkan iktisad fil ibadah. Jadi tidak berlebihan dalam beribadah. Kalau contoh yang secara dohir agak mudah ya ini urusan makan. Makan enak itu menyenangkan, tapi kalau berlebihan nah malah jadi membahayakan. Jadi ibadah juga demikian. Nah, ini untuk menerangkan bab ini, Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin menyebutkan 2 ayat dan 11 hadis. Jadi untuk menerangkan bab tentang moderat, pertengahan, tidak berlebihan dalam ibadah, ada 2 ayat. Ayat pertama surah Toha, firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Toha, salah satu nama Nabi Muhammad, panggilan dari Allah untuk Nabi Muhammad, sebagaimana juga Yasin, itu juga nama yang Allah berikan pada Nabi Muhammad. Makanya kalau di masyarakat digabung dalam salawat badar itu kan, Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah, Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Jadi Toha adalah salah satu nama yang Allah berikan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari mana ini nama Nabi? Ini dari kata ganti sesudahnya. Ma anzalna, kami tidak turunkan, alaika atasmu. Mu, ini kata ganti. Munya ini kemana? Ya ke Toha. Karena kata ganti itu harus menunjuk kepada kalimat atau isim dohir yang ada di depannya. Nah, isim dohir yang paling mudah kita pahami dari kata ganti ini ya Toha. Apalagi kalimat sesudahnya, kami tidak turunkan atasmu Al-Quran. Yang dapat Quran siapa? Ini yang dapat Al-Quran adalah Nabi Muhammad. Maka Toha adalah salah satu panggilan yang Allah berikan untuk Nabi Muhammad. Kami tidak turunkan atasmu Al-Quran ini litashko, agar engkau mohon maaf, kami tidak turunkan atasmu Al-Quran agar engkau menjadi berat, menjadi payah, menjadi susah. Jadi agama diturunkan tidak untuk menyusahkan. Ini prinsip yang juga dipakai dalam kaedah-kaedah fikih. Jadi nggak boleh agama itu bikin orang susah. Bahkan kalau nanti ada dampak dari agama yang bikin susah, nah, maka sampai suatu saat pelaksanaan agamanya di-cancel. Nah, misalnya contoh itu kan, orang yang kalau puasa, ini ayat berikutnya ini, ayat surah Al-Baqarah 185 tentang puasa, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kalian itu kemudahan dan Allah tidak menghendaki. Jadi yuridullahu, menghendaki, berkehendak Allah bikum atas kalian al-yusra, kemudahan. Allah menghendaki kemudahan atas kalian, wala yuridu bikumul usr, wala yuridu, dan tidak menghendaki bikum dengan kalian itu al-usra, kesulitan. Ini ayat tentang puasa dalam cerita bahwa orang yang sedang musafir atau sakit, maka dia boleh tidak berpuasa pada bulan Ramadan dan berpuasa di hari yang lain. Karena prinsip agama itu
tidak boleh menyusahkan. Oke. Ini 2 ayat dan sebenarnya masih banyak lagi ayat-ayat yang senada dengan ini, misalnya dalam surah Al-Hajj, wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Ini banyak ayat yang menegaskan tentang kemudahan dalam agama ini. Tentu tidak bermaksud untuk bikin gampangin, bukan. Tetapi prinsip agama itu dia harus mudah dikerjakan, tidak memberat-beratkan. Ini ayat yang dipilih oleh Imam Nawawi menjelaskan judul Iqtisad fil Ibadah. Ada lagi yang mungkin cetakan yang lain, Iqtisad fit Ta'ah. Babu al-Iqtisad fit Ta'ah. Jadi moderat, sedang-sedang dalam beribadah dalam mentaati Allah. Nah, dari 2 ayat, kemudian ini hadisnya ada 11 hadis. Insya Allah kita baca sebagiannya karena ada hadis cukup panjang, nanti kita ambil ceritanya saja. Pertama hadis Aisyah radhiyallahu anha, wa an Aisyata radhiyallahu anha. Dan dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasa Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala alaiha, Nabi masuk, datang ke rumah Aisyah, wa indaha, dan ada di hadapan Aisyah itu imro'atun, ada seorang wanita. Jadi Nabi ketika pulang di rumah Aisyah, Aisyah sedang terima tamu. Ada seorang wanita. Qala, lalu Nabi bertanya, man hadhihi? Siapa wanita ini? Lalu kata Aisyah, qalat, Aisyah menjawab, hadihi fulanah. Ini adalah namanya ya disebutkan ini fulan. Karena perempuan ya fulanah. Tadkuru min sholatiha. Lalu Aisyah pun menceritakan tentang sholat wanita ini. Di sholatnya yang ya, sangat banyak lah, luar biasa. Jadi Aisyah menceritakan jadi sholatnya yang ya, sangat rajin, sangat rajin. Qala, ketika Nabi mendengar cerita tentang sholat wanita ini, jadi Nabi berkomentar mah. Ini penjelasan Imam Nawawi, mah. Jadi kalau nanti dibaca orang Indonesia bisa kok pala panggil mah, bukan, ini mah dalam bahasa Arab yang Nabi pakai, kalimatun nahyin wa zajrin. Kalimatun nahyin wa zajrin. Mah adalah kalimat larangan, kalimat cegah. Nah, kalau mungkin sekarang diartikan jangan begitu, gitu. Jadi, mah jangan gitu. Jadi ketika ada orang yang sholatnya sangat banyak, komentar Nabi, jangan begitu. Alaikum, nah, kewajiban kalian itu bima tutikuna, sesuai dengan apa yang kalian mampu. Sepertinya cerita tentang wanita ini, sholatnya ada kesan memaksakan diri. Memaksakan diri. Recording in progress. Sehingga kata Nabi, pesan Nabi ya, lakukan yang kalian mampu. Fawallahi, demi Allah, la yamallullahu. Allah tidak bosan. Nah, diartikan di sini, wa makna la yamallullah, ay la yaqta'u sawabahu ankum. Allah tidak menghentikan pahalanya dari kalian. Wa jazaa'a a'malikum, dan balasan amal kalian. Wa yu'amilukum, dan memperlakukan kalian mu'amalatal mali, sebagian memperlakukan orang yang bosan, hatta tamallu, sehingga kalianlah sendiri yang bosan, fatat teruku. Ini apa diartikan, demi Allah,
Allah tidak akan bosan hatta tamallu, sehingga kalian sendiri yang bosan. Ini kalau di dulu pelajaran dari orang tua di kampung, segala sesuatu kalau di bahasa Jawa ketambahan ke dan an itu malah jadi kurang baik. Orang rajin tapi kerajinan, orang cakep kecakepan, kan? Orang pinter kepinteran, ya jadi malah kurang bagus juga itu. Jadi kalau yang apa namanya berlebihan, kalau bahasa Jawa ditambah ke dan an misalnya gitu, banyak kebanyakan, sedikit kesedikitan, nah itu menjadi jelek. Nah ini dalam hal beramal beribadah, ini kalau orang berlebihan, nah itu berpotensi akan cepat bosan. Berpotensi akan cepat bosan. Contoh kalau tadi orang makan berlebihan, nah habis itu nggak doyan lagi. Makanya kalau dalam ilmu makan yang diajarkan, ini penting juga kita belajar ilmu makan itu ya. Sisakan sepertiga, masih ada kosong sepertiga lah. Tidak diisi penuh. Jadi sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, untuk bernafas, sepertiga kosong. Gitu ya. Jadi kalau dengan cara itu, insya Allah tidak akan bosan. Jadi, maka fayan bagi lakum antak hudu matutikun. Maka sebaiknya kalian itu antak hudu mengambil matutikun, apa yang kalian mampu lakukan. Nah, ini mengukur kemampuan. Nah, memang sangat personal, tetapi ada standar dalam agama yang insya Allah, apalagi kita di model pendidikan yang pendidikan apa ini ya, model kelas ini kan berusaha mendekatkan orang anak-anak yang berbahasiswa yang semuanya berbeda, tapi kita gunakan pendekatan yang ya hampir sama kita perlakukan dalam garis kemampuan yang mendekati. Jadi dengan lakukan sesuai yang kalian mampu lakukan. Nah, kembali ke kalimat hadisnya, wakana ahabbuddin, wakana dan adalah ahabbuddini, agama yang paling dicintai ilahi kepada Allah, kepadanya. Jadi ajaran agama yang lebih atau paling dicintai, madawama adalah agama ajaran yang langgeng, yang mudawamah, yang kontinu, yang terus-menerus. Sohibuhu, pengamalnya alaihi atasnya. Jadi amalan yang paling Allah sukai adalah amal yang kontinu, yang terus-menerus. Ini hadis muttafaqun alaih, Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkannya dari Aisyah radhiyallahu anha. Ini yang tentang pentingnya mudawamah, pentingnya kontinu, dan biasanya untuk kontinu ini ya harus dengan porsi yang tidak berlebihan. Tidak berlebihan. Kalau sudah berlebihan itu saya yakin nggak akan bisa kontinu. Makanya dalam pengalaman Ramadan, akhir Ramadan itu ketika mumpus menyemangati diri, kalau nanti tidak pandai-pandai nanti bisa terjebak kepada bosan, karena manusia siapapun pasti ada masa-masa bersemangat, tapi juga nanti masa-masa tidak bersemangat. Hadis kedua juga mencontohkan, ini hadis yang juga terkenal kita tentang larangan Nabi agar tidak berlebihan. Wa an Anasin, dan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, ini kalau Aisyah istri Nabi, kalau Anas ini adalah pembantu Nabi, sahabat Ansor yang ketika Nabi datang ke Madinah. Jadi oleh ibunya Anas ini diperbantukan untuk membantu Nabi selama ada di Madinah. Waktu itu usianya masih kecil, kira-kira 10 tahun lah.
ketika Nabi hijrah ke Madinah. Dan karena sejak kecil membantu Nabi, kira-kira selama 10 tahun Nabi di sana. Dan Anas ini didoakan oleh Nabi, semoga diberikan keluarga yang berkah. Dalam biografinya, ini di antara sahabat yang berumur panjang. Jadi dalam riwayat, dia adalah sahabat terakhir yang wafat di Basrah pada tahun 94 Hijriah. Jadi, dikenal keluarganya, keluarga yang berkah, punya tradisi khatam Quran seminggu sekali. Dan kalau khatam Quran, dia kumpulkan anak cucunya, doa bareng, makan bareng. Itu Anas radhiyallahu anhu. Dan seringkali ada hujan itu hanya di kebunnya Anas, nggak ada di kebun yang lain. Saking berkah hidupnya Anas radhiyallahu anhu. Qala berkata Anas, Ja'a salah satu rohdin. Ja'a salah satu rohdin. Ada datang 3 orang. Datang 3 orang. Salah satu rohdin, ayo salah satu rijalin. Jadi 3 orang pria. Datang ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ke rumah-rumah istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datangnya yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini orang datang ke rumahnya Nabi, istri Nabi, menanyakan tentang ibadahnya Nabi. Wah, ini kalau kita punya mahasiswa, hati-hati juga nih Bapak Ibu dosen. Kalau mahasiswa datang ke rumah kita, nyanain gimana ibadahnya Bapak Ibu dosen di rumah. Ini kan bisa juga ini. Jadi kalau Anda menirukan hadis ini kan sangat mungkin. Jadi habis belajar ngaji ini, dulu sahabat Nabi datang ke rumah istri Nabi, nanyain gimana ibadahnya Nabi di rumah. Nah, ini moga-moga kita punya semangat lah bahwa ya apa namanya ibadah kita yang bisa ditirukan orang. Iya, iya. Kan jadi unik juga ini. Iya Pak Rusdi, alhamdulillah. Terima kasih tadi saya telepon Pak Rusdi belum nyangkat. Oke, mohon maaf ya. Jadi kita lanjutkan. Falamma ukhbiru. Jadi setelah keliling, kedatang ke rumah istri-istri Nabi, nanyain ibadahnya Nabi. Falamma ukhbiru, maka ketika sudah dikasih tahu, falamma ukhbiru, sudah dikabarkan kepada mereka, ka'annahum taqaluha. Ka'annahum sepertinya mereka ini taqaluha. Jadi merasa kecil, sedikit ibadahnya. Jadi merasa sedikit ibadahnya. Wa qalu, mereka mengatakan, aina nahnu minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Aina nahnu, di mana posisi kita minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Ya, kita ini gimana posisi kita? Sedangkan Nabi wa qad ghufira lahu, telah diampuni baginya ma taqaddama, apa yang sudah lewat, min dambihi, dari dosanya, wa ma ta'akhkhara, dan yang belum. Kalau Nabi semuanya sudah diampuni. Nah, kalau kita gimana? Lalu mereka membuat kesimpulan sendiri bahwa lah, ibadah kita ini nggak ada apa-apanya dibanding ibadah Nabi. Maka, qala ahaduhum, berkatalah salah seorang di antara 3 orang itu. Amma ana, yang satu membuat kesimpulan sendiri. Kalau saya, fa usallil laila abadan, saya akan sholat malam selama-lamanya. Ini ngambil kacauan ibadahnya untuk milih sholat malam. Jadi nggak usah pakai tidur. Wa qala al-akhar, dan yang lain lagi, berkata yang lain, wa ana asumud dahra, dan saya akan puasa sepanjang waktu abadan. Asumud dahra, sepanjang tahun abadan selamanya, wala uftir, dan aku tidak berbuka. Puasa terus.
Wa qala al-akhar, dan berkata yang lain lagi. Wa ana, dan saya a'tazilun nisa. Saya menjauhi wanita. Fala atazawwaju abadan. Sehingga saya tidak menikah selamanya. Jadi ini 3 orang buat kesimpulan sendiri setelah mendapatkan cerita tentang ibadahnya Nabi. Ya, ini semangatnya semangat yang ya, bagus sih, tapi ada berlebihan. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim. Maka datanglah Rasulullah SAW ilaihim kepada mereka itu faqala. Nabi bertanya, antum, kaliankah alladzina qultum, yang kalian mengatakan kada wa kada? Ini kalian nih yang bilang mau sholat sepanjang malam, mau puasa sepanjang tahun, mau membujang dan tidak menikah. Nah, lalu Nabi memberikan komentar, ama wallahi inni la ahsyakum lillah. Nah, ini kalau di kalimat yang lain, amma ana, dan cetakan yang lain, amma ana. Nah, adapun saya, wallahi demi Allah, ada beban dicetakan seperti itu. Amma wallahi, adapun demi Allah, inilah ahsyakum lillah. Ini sesungguhnya aku, sesungguhnya saya, la ahsyakum. Sungguh orang yang paling takut lillahi kepada Allah, wa atqakum, dan yang orang paling bertakwa lahu kepadanya. Oh, ini nggak bisa terbantahkan. Jadi orang yang paling takut dan paling takwa adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini standar yang nggak bisa dibantah oleh siapapun. Nah, lalu Nabi setelah memberikan kaedah itu menjelaskan, lakinni asumu wa uftir. Akan tetapi aku asumu, aku puasa, wa uftiru, dan aku juga berbuka. Wa usolli, aku sholat, wa arkudu, dan aku juga tidur. Sholat malam juga tidur. Wa atazawwajun nisa, aku juga menikah, menikahi wanita. Jadi ini apa namanya, kalau sebagian santri menggunakan dalil ini, bahwa nggak puasa, ini menunjukkan bahwa dia adalah umat Nabi. Jadi tidur menunjukkan umat Nabi. Cinta Nabi buktinya apa? Nggak puasa. Santri menggunakan paham ini, pemahaman yang berbalik, dua sisi kan. Jadi kan selama ini kesannya gitu, kalau yang umat Nabi rajin puasa. Kalau di sini yang ciri umat Nabi nggak puasa pada hari yang tidak puasa. Nah, lagi tidur ya, ciri umat Nabi yang dicintai Nabi ya. Nabi itu tidur gitu, tidak sholat terus. Wa atazawwajun nisa, dan aku juga menikah. Ini kalau mau mengambil, meneladani Nabi dari sisi yang lain, apa? Nggak puasa, tidur malam, menikah. Faman, lalu Nabi tambahkan, faman rogiba an sunnati. Faman rogiba, maka barang siapa yang tidak menyukai. Bahasa Arab itu unik. Rogiba kalau belakangnya an menjadi tidak suka, tapi rogiba ilah malah jadi suka. Ini bahasa Arab itu. Jadi barang siapa yang tidak menyukai an sunnati, sunnahku, falaisa minni, maka dia tidak termasuk umat. Maka zaman jadi santri dulu ini. Jadi sunnah Nabi itu apa? Menikah, tidur, dan tidak puasa. Ini santri dablek dulu gitu. Jadi karena yang puasa terus ditolak, yang sholat malam suntuk ditolak, yang mau bujang ditolak. Jadi yang sunnahnya itu hadis muttafaqun alaih, Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis. Ini yang kedua,
Lalu kalau hadis ketiganya ini juga kalimat Nabi yang kalimat doa ini. Wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ini di antara as-sabiqunal awwalun, di kaum muslimin di Makkah ini. Ibnu Mas'ud dulunya penggembala kambing yang masuk Islamnya karena Nabi minta susu kambing dan nggak ada kambing yang bersusu. Kemudian Nabi mendoakan salah satu kambing dan kemudian keluar susunya. Nah, setelah itulah Ibnu Mas'ud masuk Islam. Ibnu Mas'ud yang dari penggembala kambing menjadi ulama. Apa hebatnya ya. Jadi Islam bisa mengubah penggembala kambing menjadi ulama besar. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyampaikan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, halakal mutanatti'un, binasalah al mutanatti'un. Qala salasan, Nabi ucapkan 3 kali, riwayat Muslim. Lalu menjelaskan al mutanatti'un al muta'ammiqunal musyaddiduna fi ghairi maudi'it tasydidi. Orang yang mendalam-dalamkan, memberat-beratkan di tempat yang tidak seharusnya ada tasydid, ada pemberatan. Jadi kalau bacaan di harokat kan ada fathah, dhammah, tasydid. Tasydid itu memberikan bobot berat. Tasydid, ini pakai shin, pakai titik. Nanti kalau nggak pakai titik, lain lagi mana. Jadi doa Nabi, ya karena nggak mungkin orang itu Islam ini ajaran yang mudah dan ringan, begitu nanti digunakan porsi yang berat, ya pasti akan menyusahkan. Maka Nabi mendoakan, binasalah orang-orang yang memberat-beratkan. Nah, kemudian petunjuk Nabi agar nggak berat-berat, ini hadis Al-Bukhari, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah ini yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ini bapaknya kucing kecil. Nama aslinya Abdurrahman ibnu Sohar. Datang bertemu Nabi ya, ketika Nabi di Khaybar. Ini nggak lama bersama Nabi, tapi dikenal sebagai sahabat yang paling banyak hadisnya, karena sejak ketemu Nabi, nyaris tidak mau berpisah dengan Nabi, kecuali kalau yang private, ya, privasi Nabi. Dan memang bahkan ketika Nabi tawarkan kepada Abu Hurairah ghanimah perang Khaybar, dengan dia mengatakan bahwa untuk dia masuk Islam bukan dari ghanimah, untuk cari ghanimah, tapi dia masuk Islam agar bisa mendapatkan ilmu yang Allah berikan kepada Nabi. Lalu secara simbolis Nabi mendoakan kepada Abu Hurairah dengan disuruh membuka sorbannya. Nabi doakan agar tidak lupa apapun yang dia dengar dan dia lihat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, qala, bersabda Rasulullah, inna dina, sesungguhnya agama itu yusrun. Agama itu mudah. Nah, agama itu gampang. Jadi, walan yushadad dinu, dan tidak akan diberat-beratkan agama itu illa ghalabahu, pasti akan mengalahkan yang memberat-beratkannya. Jadi artinya kalau ada orang yang beragama dengan memilih formula yang berat, tadi misalnya puasa sepanjang tahun, sholat malam, tidak pakai tidur, dan seterusnya, ini memberat-beratkan, porsi berat, atau apa itu dosis berat, nah, pasti akan kalah oleh agama. Maka kata Nabi, karena agama itu ringan, pesannya fasad didu. Diartikan fasad didu. Kalau sadidu itu iltazimus sadat. Jadi, maka tawasudlah. Jadi tawasud moderatlah.
lurus sajalah. Ini kalau di Al-Quran ada di kalimat syahadat ini dipakai di surah Al-Ahzab, surah ke-33 ayat menjelang akhir. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Itu dipakai juga di sana. Ayat ke-70 surah Al-Ahzab. Ya, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Nah, juga dipakai kalimat as-sadat itu di surah An-Nisa, masih di awal. Surah An-Nisa ayat ke-9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfi dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Jadi sad ini nggak pakai titik ya, sinnya ini artinya lurus benar. Lurus benar, moderat. Wa qaribu, dan qaribu, mendekatilah. Jadi mendekat. Qaribu, jadi kalau tidak mampu melakukan yang sempurna, ya mendekatilah. Mendekati yang sempurna. Kemudian wa abshiru, ini yang agak ini. Wa abshiru, dan bergembiralah, berbahagialah. Jadi beragama itu yang menyenangkan. Wa abshiru. Jadi sampai ini dalam cerita berikutnya ini, konteks berikutnya, ketika dalam perjalanan perang, perjalanan itu kan menakutkan, tapi usahakan untuk wa abshiru. Lakukan dengan gembira, dengan senang. Dengan senang. Ini terkadang terkendala ini di sebagian kita ini, di masjid-masjid yang orang pengen serius ibadah dengan keberadaan anak-anak yang juga ingin ikut sholat. Nah, anak-anak itu kan juga anak-anak. Semuanya adalah mainan. Ya, menyenangkan bagi mereka masjid, apalagi masjidnya luas, ber-AC, ya, untuk senang-senang. Nah, ini kadang kalau nggak siap orang tuanya, ya jadi masalah. Padahal ya dari sisi agama itu harus berikan rasa senang, rasa bahagia. Beragama itu wa abshiru. Jadi ada kebahagiaan. Jadi bukan depresi, bukan ketakutan terus, gitu. Tapi ada saat-saat senang. Nah, itu contoh dalam perjalanan perang, wasta'inu, dan manfaatkanlah bil ghadwati, waktu pagi, warauhati, waktu sore, wasyai'in minad duljati, dan ya akhir malam. Ini kalau di kesimpulan di sini, di ista'inu atau atilazazah bila wakta fi wakti nasyatikum. Jadi penyebutan al-ghadwah awalan nahar, di pagi hari, rauhah akhirun nahar, sore hari, ad-duljah akhirul lail, akhir malam, ini dimaknai sebagai waktu nasyatikum. Ini waktu yang bersemangat, karena kalau pagi matahari belum terlalu panas, sore ya udah adem, akhir malam, nah ini udah bangun tidur. Itu makanya sampai ada kesan, jadi pesan tahajud itu tidur dulu, agar dengan tidur itu sudah terkumpul tenaga baru untuk sholat malam dengan lebih baik. Meskipun boleh orang sholat malam itu dari sejak selesai sholat isya, belum tidur. Seperti yang dipakai kalau Qiyamul Lail Ramadan kan, habis sholat isya langsung taraweh, itu sholat malam.
Ya, karena sholatnya belum tidur, ya semangatnya beda. Ada bawaannya ngantuk atau apa. Coba kalau sudah akhirul lail, ini cerita dalam konteks perjalanan perang. Jadi jalannya manfaatkan pagi ketika masih belum panas, sore ketika sudah dingin, ad-duljah ketika sudah bangun tidur. Ini waktu nasyatikum wa faraghi qulubikum. Dan kosongnya hati, jadi nggak stres, nggak sibuk, nggak banyak pikiran. Bihaisu tastalid dunal ibadah. Nah, ini pesannya. Jadi pilihan waktu-waktu ini agar ibadah itu lezat. Ibadah itu ladid. Nah, ladid jadi lezat. Dan agar ibadah tidak bikin bosan, nggak boring. Makanya, jadi misalnya dalam ibadah fardu, sholat fardu misalnya. Karena sholat fardu ini menghimpun semakin banyak orang, maka Nabi menyarankan sholatnya jangan panjang-panjang. Fal yukhafif, dipercepat. Apalagi sholat di kampus. Wah, itu nggak bisa lama-lama. Kalau sholat fardu ya, misalnya kan ada kena jam kuliah, kalau sholatnya kelamaan ya, malah nggak jadi kuliah misalnya. Nah, kalau sholat malam, nggak ada waktu kuliah, ya silakan. Bagaimana sholat itu yang tidak bikin boring. Ya, tadi koriknya itu An-Nazmi, bagus tuh jadi imam sholat malam, misalnya, gitu. Biar nggak boring. Ya, misalnya juga di sela-sela. Ya, kenapa sampai namanya tarawih? Sholat Ramadan itu ada rohah, dari kata rohah. Sholatnya tidak apa itu. Sekarang kalau makna tarawih jadi hilang. Kalau mau tarawihnya itu asik. Makna berpakai tarawih. Setiap 4 rakaat ada ngopi-ngopi dulu, santai-santai dulu. Baru nanti udah semangat terusin lagi. Jadi wala tas'amun, kalian tidak bosan, wa tablughuna maqsudakum. Dan kalian sampai ke tujuan kalian. Ini kama andal musafirul hadi, seperti musafir yang cerdas, yasiru fiyadil awqat. Dia akan jalan di waktu-waktu ini, wa yastarihu huwa wa dabadu fi ghairiha. Ini tentang pilihan waktu ya. Ini kalau ini kan masih zamannya kendaraannya onta, kuda, keledai melewati padang pasir. Ya perlu. Jadi mencari waktu yang nyaman untuk bepergian. Nah, ini contoh orang yang cara Nabi menolak orang berlebihan. Ini juga contoh di hadis Anas radhiyallahu anhu. Qala dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-masjid. Nabi masuk masjid, fa idza hablun mamdudun baina sariyataini. Nah, ini cerita lain, ini ketika puasa, waktu i'tikaf. Qiyamul Lail, ada tali yang memanjang di antara 2 tiang masjid. Faqala, lalu Nabi bertanya, mahadal hablu, ini tali apaan ini? Kata para sahabat, qalu hada hablun li Zainab. Wah, ini tali tambang yang disiapkan oleh Zainab. Zainab istri Nabi. Faidah fatarot ta'allaqat bihi. Kalau dia ini sudah mulai boring, mulai capek dari qiyam kasalat anil qiyami fis sholat, sudah mulai boring ketika sholat berdiri, ta'allaqat bihi, gelantungan di tali itu biar nggak jatuh. Ini orang sampai untuk bisa berdiri sholat, nah itu bikin tali biar enggak jatuh, buat gelantung. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, khulluhu, lepaskanlah tali itu, liyusalli ahadukum nasyatahu. Hendaklah sholat ahadukum, salah seorang di antaramu itu, nasyatahu, waktu semangatnya. Jadi sholat itu ya dengan penuh semangat. Faida fataro, ini konteksnya konteks qiyamul lail ini ya,
bukan sholat fardu. Kalau sholat fardu mau nggak mau lah. Faidah fataro, kalau sudah bosen, sudah ngantuk, baboring, falyarqud, maka hendaklah dia tidur. Jadi, kalau udah capek ya tidur. Hadis muttafaqun alaih. Kemudian hadis berikutnya, hadis ke-6, ini hampir sama hadisnya. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, idza na'asa ahadukum, jika sudah ngantuk salah seorang di antara wa yusolli, sedangkan dia sedang sholat, ngantuk, falyarqud, maka tidurlah. Hatta yadhaba anhun naum, sampai ngantuknya hilang. Sebab fa'inna ahadakum, karena sesungguhnya salah seorang di antaramu idza sholat, ketika sholat wa huwa na'isu, dalam keadaan ngantuk, wah bisa la yadri, ini bisa nggak tahu, la'allahu yadhabu yastaghfiru, barangkali dia pengennya istighfar, minta ampun, malah jadinya faya subbu nafsahu, malah mencaci maki, mencelakakan diri sendiri. Ya karena ngantuk orang nggak sadar. Karena sholat itu idealnya dilakukan dengan kesadaran penuh, bacaannya diikuti oleh pemahaman sang pembaca. Itu idealnya. Artinya di surah An-Nisa ayat ke-43 ya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang beriman, ayat 43 ya surah An-Nisa, itu seruan bahwa larangan, janganlah kamu sholat dan kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, hatta ta'lamu ma taqulun. Ini kalau orang ngantuk kan nggak ngerti apa yang dibaca, bisa berantakan. Nah, ini kemudian contoh Nabi, ini yang paling disukai nih kalau di kampus. Wa an Abi Abdillah Jabir ibnu Samurah radhiyallahu anhu. Abu Abdillah Jabir ibnu Samurah. Ini Jabir dan ayahnya Samurah, ini dua-duanya adalah sahabat Nabi. Samurah ini gugur dalam perang Uhud. Qala, berkata Jabir ibnu Samurah, kuntu usolli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah sholat, kuntu adalah saya, usolli sholat ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-sholawat bukan hanya sekali, berkali-kali sholat. Nah, ini karena kalimat kuntu ini nanti akan difahami cuma pernah sekali. Dalam redaksi bahasa Arab, pernah saya sholat. Nah, itu berarti cuma sekali. Nah, makanya ditegaskan as-sholawati, berkali-kali sholat. Nah, saya berkali-kali sholat sama Nabi. Itu fakanat sholatuhu. Adalah sholat Nabi itu qasdan. Jadi qasdan sedang bainat tuli wal qisari. Di antara panjang dan pendek. Nah, cuman sedangnya ini sebenarnya kalimat relatif ya. Tapi ya misalnya jadi sedang Nabi itu merekomendasikan misalnya kayak sholat Jumat bacaannya ya kira-kira yang agak panjang itu sholat surah Jum'ah rakaat pertama dan sholat munafikun rakaat kedua, itu misalnya. Kalau yang banyak dipakai lazim di masyarakat, rakaat pertama al-ghasyiyah, al-a'la, kedua al-ghasyiyah. Kalau ada yang lebih pendek dari itu ya nggak apa-apa. Jadi qasdan ini sangat relatif ya, sedang di antara panjang dan pendek, ini kalimat relatif. Kalau di kampus ya ini bagusnya diberi ini batasan. Jadi apalagi kalau Jumatan yang waktu duhurnya sudah agak agak akhir, nah,
ya maksimal 1:30 udah selesai gitu, misalnya gitu. Nah, kalau di karena sholat di pabrik gitu, di kantor-kantor itu juga harus dibatasi ya, waktunya. Wa khutbatuhu qasdan. Khutbah Nabi juga qasdan, sedang, enggak panjang-panjang. Rata-rata kalau khutbah Nabi itu yang diriwayatkan dalam buku-buku sirah, buku-buku hadis, kalau ditulis dengan di print standar itu kira-kira 2 halaman. 2 halaman itu kalau dibaca dengan bacaan standar ya paling panjang antara 7 sampai 10 menit. Wallahu alam. Ini cerita Jabir tentang sholat Nabi. Nah, hadis berikutnya ini cerita semuanya. Ini hadis yang ke-8 ini hadis kisah Salman dan Abu Darda. Abu Darda ini orang yang melakukan akselerasi karena dia masuk Islamnya merasa terlambat belakangan. Orang Madinah sudah pada masuk Islam, sudah selesai perang Badar, dia baru sadar untuk masuk Islam. Sehingga melakukan akselerasi, sampai akhirnya begitulah memaksakan diri. Jadi puasa sepanjang hari, sholat malam yang sampai akhirnya istrinya komplit. Nah, lalu diterapi oleh Salman Al-Farisi. Ya, Salman datang ke rumah Abu Darda, Abu Dardanya ngasih tahu bahwa Abu Darda itu sekarang udah nggak perlu berdunia, dia kalau siang puasa, kalau malam sholat. Akhirnya Salman memaksa agar Abu Darda ini membatalkan puasa sunnahnya. Lalu malam dipaksa tidur, baru sepertiga malamnya baru dibangunkan untuk sholat malam. Ini kisahnya Salman dan Abu Darda. Ini contoh orang yang Abu Darda berlebihan, tapi itu dimaklumi karena tadi dia orang yang merasa terlambat masuk Islam. Jadi Salman lalu mengajarkan kepada Abu Darda jadi tentang keseimbangan hak. Inna li rabbika alaika haqqan. Keseimbangan hak ini. Jadi, inna li rabbika alaika haqqan. Sesungguhnya Tuhanmu punya hak atasmu. Wa inna li nafsika alaika haqqan. Dirimu juga punya hak untuk diistirahatkan. Wali ahlika, keluargamu, istrimu juga punya hak. Maka kata Salman, fa'ati kulladhi haqqin haqqahu. Berikanlah hak masing-masing itu dengan baik. Ini ijtihad Salman. Setelah itu Salman lapor sama Nabi menceritakan yang dia lakukan dan Nabi membenarkan. Sodaqo Salman. Salman benar. Ini yang kalau dalam ilmu hadis namanya hadis takriri. Tindakan Salman yang dilegalisir oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang hadis berikutnya ini hadis ke-9, hadis panjang. Nah, ini hadisnya Abdullah bin Amr bin As. Ini juga saya mau ngasih catatan yang kalimat akhir dari riwayat yang terakhir. Riwayat yang agak akhir. Ini cerita Abdullah bin Amr bin As ini juga orang yang sangat berlebihan dalam beribadah. Sampai akhirnya ya dilaporkan oleh istrinya. Ini saya mengambil yang terakhir aja. Wa fi riwayatin ankahani abi imra'atan dada hasabin. Jadi kata Abdullah ibnu Amr bin As, ayahku menikahkanku dengan wanita bangsawan. Wa kana yata'ahadu kunnatahu. Dan ayahku itu suka memperhatikan mantu-mantunya, diperhatikan. Ai imra'ata waladihi. Fayas aluha an ba'liha. Lalu Amr bin As menanyakan tentang suaminya, tanya kepada mantunya. Fataqulu lahu. Mantunya ini menyampaikan ketika ditanya gimana kabar suamimu, misalnya gitu kan. Nah, lalu ini kalimatnya pujian, tapi bagi Amr bin As ini bukan pujian gitu. Ketika ditanya gimana suamimu,
Kata mantunya, nikmar rojulu min rojulin. Nikmar rojulu min rojulin. Wah, suami saya ini nggak ada laki-laki yang lebih bagus daripada dia. Lam yatok lana firoshan. Hampir-hampir nggak pernah tidur. Nah, itu kan. Walam yufattis lana kanafan mundu atainahu. Jadi, dan tidak pernah, kalimat lam yudkhil yadahu ma'aha kama yadkhul rajul yadahu ma'a zawjatihi fi tawakhili amriha. Jadi tidak pernah ini yufattis laha kanafan. Enggak pernah menanyakan masalah-masalah apa itu ya. Yang masalah-masalah pribadi lah. Jadi nggak pernah gitu dari masalah-masalah pribadi. Nah, ketika Amr bin As dapat jawaban, wah ini bukan jawaban yang menyenangkan ini kan. Dapat jawaban bahwa suaminya adalah laki-laki yang luar biasa, yang nggak pernah ada orang sebaik dia, bahkan nggak pernah tidur, nggak pernah ikut campur urusan-urusan pribadi saya. Oh itu. Nah, ini kan kelihatannya bagus, tapi kata Amr bin As ini masalah ini. Falamma tola dzalika alaihi dzakara dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, akhirnya ya masalah itu dilaporkan oleh Amr bin As kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi memanggil Abdullah ibnu Amr bin As, ya diluruskan. Nah, diluruskan. Jadi yang begitu-begitu ya sholat malamnya ya jangan setiap malam, puasanya jangan sepanjang tahun, baca Qur'annya jangan sehari khatam, gitu. Ya diluruskan itu. Puasanya cukup 3 kali 1 bulan. Ini kemudian ada ungkapan dari Abdul bin Amr bin As ini di beberapa riwayat. Kata Nabi, innaka la tadri la'allaka yatul bika umur. Sesungguhnya kamu nggak tahu bahwa barangkali kamu umur panjang. Betul, Abdullah bin Amr ini umur panjang. Fasir tu ila diqala Nabi sallallahu falamma kabirtu, setelah aku sudah tua, waditu anni qabiltu ruhsatan Nabiyillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi baru menyesal. Jadi coba kalau saya dulu menerima rukhsah Nabi. Ini di kalimat yang lain, ya laitani qabiltu rukhsata Rasulillah. Coba kalau saya dulu menerima itu rukhsah kemudian dari Rasulullah. Jadi ternyata dalam cerita ketika sudah sepuh, akhirnya Abdullah bin Amr ini sangat lemah dan tidak berdaya karena keforsir ketika muda, agak berlebihan dalam beribadah. Oke, itu hadis ke-9, hadis ke-10-nya cerita Handolah. Cerita Handolah itu juga orang yang berlebihan dan Nabi luruskan. Nah, diluruskan, jadi kalau ya namanya manusia, kata Nabi, walakin sa'atan wa sa'atan. Ya manusia nggak terus selalu ingat surga, ingat neraka. Ya pada saatnya seperti yang diceritakan Handolah. Afasnal azwaj wal aulad wal doi'at. Ya bermain, bercanda dengan istri, dengan anak-anak, dengan urusan harta dunia. Ya ada saat seperti itu. Nabi katakan nggak selalu, kalau ini lautadumuna ala matakununa indi wa fi dzikri la safahatkumul malaikah ala furushikum wa fi turukukum. Kalau manusia itu terus sebagaimana di hadapanku ingat surga neraka itu kan sebagai di depan mata, wah ini nggak jadi manusia itu, jadi malaikat. La sofahatkumul malaikah. Ya kalau manusia ya saatan wasa'ah, ada saatnya ingat,
Ada saatnya lupa, ada saatnya. Yang penting tidak maksiat, gitu aja kan. Ini wallahu a'lam bishawab, ke hadis terakhir. Ini hadis Nabi menegur orang yang berlebihan dalam beribadah. Ini ada orang yang ketika Nabi khutbah, ada orang yang berdiri di luar masjid. Lalu Nabi tanya, siapa itu yang berdiri? Jawab bahwa itu adalah Abu Israil. Dia bernadar mendengarkan khutbah Nabi sambil berdiri di bawah terik matahari, tidak duduk, wala yastadil, wala yatakallam, wa yasum. Wah, ini orang ini bernadar dengerin khutbah Nabi di bawah terik matahari, wala yaquda, tidak duduk, wala yastadilla, tidak pakai payung, tidak pakai teduhan, wala yatakallam, tidak berbicara, wa yasuma, dan berpuasa. Nah, lalu Nabi merintahkan, mengoreksi Abu Israil ini, muruhu, suruh dia, fal yatakallam, nah, suruh ngomong, nggak boleh kan, orang diem, wal yastadilla, suruh pakai payung, pakai teduhan, wal yaqud, suruh dia duduk, wal yutimma saumahu, kalau puasanya boleh diteruskan. Ini Nabi meluruskan orang yang berlebihan dalam beribadah. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah, ya, 11 hadis dari kitab Riyadhus Shalihin di bab al-iqtisad fit ta'ah, al-iqtisad fit ibadah. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kalau ada yang mau disampaikan, dipersilahkan, kita ngaji bareng. Silakan Bapak Ibu. Baik, terima kasih Ustadz Muhid yang sudah memaparkan materinya berkenaan dengan larangan untuk berlebihan dalam beribadah ya. Tadi beliau sudah menyampaikan 11 hadis yang berkaitan akan hal tersebut. Tapi mungkin barangkali dari Bapak Ibu semua masih ada hal yang sekiranya mengganjal atau masih ada hal yang sekiranya belum terlalu dipahami gitu ya. Silakan untuk akhirnya mengajukan pertanyaan. Kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab seperti itu. Silakan kepada Bapak Ibu dan hadirin semua, barangkali ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, boleh langsung mengaktifkan suaranya atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat yang tersedia. Monggo Pak Prianto, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, Pak Muhid, mungkin Silakan. Ini yang kepermasalahkan ini kan ibadah sunnah ya. Kalau ibadah wajib itu kan tidak boleh berkurang. Ya. Nah, wajib udah ada batasnya. Iya, tapi kalau wajib itu nggak boleh berkurang, tapi kalau sunnah itu harus disesuaikan dengan ini apa istilahnya seperti yang diceritakan hadis tadi. Itu mungkin Pak Ye. Iya, betul. Nah, wajib juga tidak boleh juga berlebihan pula. Misalnya kayak misalnya berlebihan dalam, kalau yang pernah Nabi koreksi dari sahabat Mu'adz bin Jabal, sholat Isya tetap 4 rakaat. Tetapi pernah Mu'adz ini mengimami dengan membaca ayat yang panjang, baca surah Al-Baqarah. Nah, itu kan akhirnya Nabi komplain gitu, afattanun anta ya Mu'adz, gitu. Apa kamu mau jadi sumber fitnah? Gitu. Lalu Nabi luruskan, kalau sholat bersama dengan masyarakat, maka fal yukhaffif, ya percepatlah sholatnya, karena di sana ada orang yang punya hajat, ada orang tua, ada anak kecil. Gitu. Lalu Nabi pilih, jadi kalau kira-kira bacalah sepanjang surah Sabbihisma rabbikal a'la, kira-kira surah Wasyamsi wa duhaha, surah Wal-Laili idza yaghsha, kira-kira itulah gitu. Jadi nggak boleh sampai sepanjang-panjang itu. Gitu.
Jadi apalagi wallah alam, kalau saya kadang-kadang agak terganggu itu kalau orang yang di tempat-tempat publik ya, rest area apa di itu, orang yang sholat bener sholat sih, cuman bacaannya agak memilih surah yang panjang, kayaknya kurang bijaksana ya. Jadi ya minimal kalau surah di rest area itu kuliah sama kulu itu rasanya sepakat dah. Kalau sudah agak panjang itu, misalnya pakai wadduha itu juga udah mulai bikin resah jamaah, apalagi yang nunggu banyak. Jadi kalau kesimpulan saya, kalau yang wajib ya dimudahkan semudah mungkin selama itu masih dalam ruang yang memenuhi syarat rukun. Wallah alam, kalau saya kok berpikir begitu Ya. Bang Janto. Terima kasih Pak Mungkin. Sama-sama. Ya. Sudah Pak Ustaz. Ya, silakan. Yang lain. Pak Mukhlas biasanya. Pak Mukhlas. Baik, izin Ustaz, menanyakan, mengkonfirmasi sebetulnya ya, supaya apa yang pernah saya dengar itu ada dasarnya. Pernah saya mendapatkan informasi dari satu pengajian juga di tempat lain, atau lebih persisnya ketika dulu masih muda, waktu di kampung dulu, guru-guru saya menceritakan hal yang seperti ini, tapi terkait dengan godaan setan. Dikatakan bahwa kalau terlalu bersemangat itu sebetulnya setan juga itu yang sedang memberikan metodenya supaya disemangati di suatu waktu, tapi nanti menjadi tidak bersemangat di tempat lain gitu. Walau apakah ini ada hadisnya atau tidak, tapi saya teringat kisah dulu sahabat Rasul yang buta itu siapa? Bin Maktum. Ya, itu ketika jatuh karena kebutaannya itu, maka ditolonglah oleh sosok manusia. Setelah ditanya, kamu namanya siapa? Si penolong ini tidak mau menyebutkan, kata siapa tadi, Maktub ya. Karena saya akan mendoakan, karena kamu telah menolong saya dari jatuhnya saya ke perjalanan ke masjid itu. Si yang penolong ini kan tidak menyebutkan namanya, sehingga memang itu juga kalau begitu tidak akan saya doakan. Nah, setelah didasar ternyata dia itu setan. Ditanya kenapa mau menolong, karena kalau tidak saya tolong maka kamu keimanannya akan bertambah, sehingga artinya metode setan untuk mengurangi kesemangatannya si orang tersebut itu. Wallahualam, dari apa yang saya pelajari atau saya dapatkan dari guru-guru ngaji di kampung, bahwa semangat terlalu tinggi itu juga setan. Kalau kita kaitkan dengan kisah tadi, bahwa setan itu memang banyak cara untuk memberikan atau menggoda, bahkan seakan-akan memberikan fasilitas, tapi sesungguhnya itu sebetulnya juga dalam rangka teknik atau metode setan untuk mengurangi kekhusyuan dia dalam beribadah. Mohon pencerahannya, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Mukhlas Suseno. Jadi betul bahwa memang metode setan itu, iblis itu luar biasa banyaknya. Dan saya tidak bisa menyebut satu persatu, tapi ada satu buku yang ditulis oleh Ibnul Jauzi. Buku kalau judul Arabnya Talbisu Iblis. Talbisu Iblis. Itu buku dari Ibnul Jauzi. Kalau saya coba tulis di chatnya, jadi tulisannya Talbisu Iblis. Tapi kalau terjemahannya, wallah alam ya, godaan iblis atau apa ya. Ini satu buku, Talbisu Iblis, yang menulis Ibnu Al-Jauzi. Kok pakai Arab ya, Indonesia aja deh. Ibnu Al-Jauzi. Dia membahas godaan iblis pada seluruh segmen manusia, termasuk segmen ahli ibadah, ulama, qori, segala macam itu ada metode-metode yang digunakan iblis, dan
Kalau misalnya pengen tahu, kalau cerita itu seingat saya ada di buku itu gitu. Kita buku itu tentang bahwa di antara godaan iblis itu adalah menyemangati orang untuk beribadah dengan sesemangat-semangatnya sampai nanti orang itu jadi futur istilahnya, jadi boring, jadi malas sendiri. Jadi ada di antara, saya ingat saya ada di buku itu. Jadi cara iblis dalam menyesatkan ahli ibadah. Dan saat di chat belum muncul itu tulisan tadi. Oh ini ke direct ke Mas Agung, wah salah nih. Oh, ke everyone harusnya. Jadi judulnya Talbisu Iblis, karya Al-Jauzi. Mudah-mudahan ada yang sudah diterjemahkan. Moga-moga ada. Kita cari sama-sama. Sudah buku lama. Ibnu Jauzi itu orang abad ke-6, abad ke-6 Hijriah. Lebih duluan Ibnu Jauzi daripada An-Nawawi. Baik, terima kasih, Tat. Sama-sama, Pak Mulas. Saya ada bukunya, naruhnya di mana lupa. Silahkan kalau ada yang lain atau yang perlu dikoreksi, atau yang tadi menyimak buku, dan ada yang kurang pas, kadang-kadang beda cetakan. Karena sangat mungkin jadi buku yang sudah berumur 7 abad ini dengan cetakan yang berbeda dan sumber yang berbeda, mungkin ada beda periwayatan, beda kalimat, beda redaksi. Tapi untuk hadis itu diperbolehkan redaksinya berbeda selama tidak merusak makna. Kalau hadis, kalau ayat Quran ya nggak mungkin. Ya, buku itu Ustaz kelihatannya sudah bisa dibeli di Shopee ya. Yang Talbisu Iblis ya? Ya ini sudah muncul belum nih? Oh iya. Talbis Iblis, ya, Ibnu Jauzi, harganya 119, terjemahan Pak Seno jika mau beli. Masya Allah ya, boleh nih, boleh kita cari nanti. Terima kasih. Talbis Iblis judulnya jadi. Ya, Talbis. Oh, itu sekarang gampang mencari gitu ya. Nah, sekarang nyari gampang. Kalau kita kan di dunia pendidikan kan juga terus-menerus kan membahas bagaimana teknik atau strategi gitu kan. Iya, iya. Untuk supaya efektif mengajar. Nah, Iblis juga rupanya mempelajari terus itu bagaimana teknik menggoda gitu mungkin. Jadi itu penjelasan sudah segmentatif itu saya baca. Ya. Jadi ada penataran juga tentang iblis ya. Bersama iblis. Jadi untuk segmen ulama, segmen pejabat, segmen orang kaya, segmen itu masing-masing punya segmen yang apa namanya di konsentrasi iblisnya itu ada di sana. Iya. Ya. Yes. Terima kasih Pak Asep. Iya. Mungkin sudah cukup ya, sudah sepi nih warungnya. Mudah-mudahan sudah jelas semua. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah. Bukannya jelas Pak, tapi hadisnya banyak jadi untuk apa namanya mengendapkan itu. Itu ada Pak Arja biasanya. Pak Arja biasanya Pak Arja ada. itu. Pak Arja, monggo. Mau nanya sedikit. Tadi kan temanya tidak berlebihan atau berhemat ya, dalam beribadah atau ketaatan. Nah, dalam satu sisi yang lain, ini juga yang sahabat Rasulullah yang buta ya, ketika minta dispensasi untuk tidak datang ke masjid. Kenapa Rasulullah tidak memberikan dispensasi ya? Tapi kamu kan dengar ajan, ayo ke masjid gitu. Ini gimana Ustaz? Maksudnya apa nih? Apa berbeda? Oke. Lain lagi. Ya, terima kasih. Jadi karena orang seperti Abd bin Maktum, pertama dia punya tugas untuk adzan.
Dia punya tugas untuk adzan. Yang kedua, jadi ini kaitannya dengan adzan ini kan sholat fardu. Sholat fardu. Dan ketiga, ya ini untuk kualitas imannya Abdul bin Maktum. Karena nanti ada juga cerita sahabat lain yang minta izin kepada Nabi tidak ke masjid, lalu minta ditunjukkan tempat di rumahnya yang dia untuk sholat. Itu juga Nabi memberikan dispensasi. Jadi, nah, kalau yang saya pahami untuk kasus Ibnu Maktum ini, pertama karena dia punya tugas untuk adzan. Yang kedua, dia punya, ini kaitan dengan sholat fardu. Yang ketiga, karena kualitas iman yang bagi Ibnu Maktum, jadi seperti itu bukan hal yang berlebihan. Nah, ini kan kalimat, benar kan agak relatif Pak ya, kalimat berlebihan atau tidak itu relatif. Nah, ini makanya terkadang, jadi kadar iman kita itu yang akan bisa menjadi ukuran. Misalnya saat iman lagi naik, membaca Quran 1 juz 1 hari itu terlalu ringan. Ya kan? Tapi kalau pas lagi imannya turun, nah itu setengah juz berat banget gitu kan. Nah, itu kan jadi ada ini, ada tadi semangat itu dipengaruhi oleh suasana keimanan. Nah, termasuk juga misalnya jadi suasana lingkungan. Misalnya ketika kita sedang di bulan Ramadan, membaca Quran 1 juz sehari itu ringan banget. Karena memang atmosfer, suasana Ramadan itu memberi kemudahan. Tapi kalau misalnya nggak Ramadan, lain lagi. Gitu. Ini kan banyak faktor mempengaruhi, makanya jadi dalam pesan Nabi tadi, jadi gunakan bil ghadwati warauhati. Jadi pilihlah waktu-waktu yang mumpung bersemangat, waktu-waktu yang bersemangat. Jadi misalnya jalan di pagi hari, sore hari, atau di akhir malam. Nah, wallah alam, kalau dulu guru saya ngajari ilmu ini dengan menggunakan ilmu makan. Jadi makan itu semangatnya pengen menghabiskan sebakul. Tapi tetap sisakan sepertiga. Nanti kalau diundang orang ajak makan lagi masih bisa. Jadi pernah saya ditegur ketika diajak makan, saya bilang sudah kenyang Ustadz. Lah kamu makan sampai nggak bisa makan lagi. Nah, diajari kalau makan sisakan untuk sepertiga. Sehingga kalau seandainya ada orang ajak makan lagi masih bisa meskipun sedikit. Nah, itu ibadah pun begitu. Jangan ketika bersemangat dihabiskan semuanya. Nanti habis itu akan bosan. Jadi antara semangat dan kemampuan itu yang diseimbangkan. Wallahu alam itu. Memang ini kalimat relatif ya, kalimat tidak berlebihan itu. Bisa jadi misalnya ada orang yang belanja 10.000 itu sudah berlebihan, ada yang belanja 100.000 masih pelit. Sesuai dengan pendapatan dan kebutuhan. Kalau di ini kan relatifnya kalimat moderat itu. Jadi wallahu alam itu Pak Arja, jadi ini kalimat yang sangat perlu disesuaikan dengan banyak hal. Ada kualitas keimanan, situasi kondisi, termasuk ya momentum itu juga berpengaruh sehingga orang bisa, pesannya Nabi tadi, jadi kerjakan dengan penuh semangat. Yang di hadis hadis keempat ya. Jadi saddidu wa qaribu itu. Jadi hadis keempat dari bab ini, jadi pesannya jadi gunakan waktu yang bersemangat. Gitu. Kalau contoh yang gampang, kenapa kita dianjurkannya tahajud itu tidur dulu. Nah, tidur dulu agar kita sudah bersemangat lagi, tidak kelelahan dari siang hari. Insya Allah itu. Gimana Pak Arja? Ya, kalau Ustaz. Cukup. Ya, terima kasih. Mohon maaf.
Sudah cukup atau masih ada? Monggo Pak Agung, mungkin cukup sementara ya. Ya, cukup. Baik, cukup sebenarnya Ustaz ya. Kita lanjut lagi insya Allah di pekan ke-1 di bulan depan insya Allah. Oh, insya Allah. Semoga sehat walafiat semuanya. Amin. Mungkin Pak Ustadz mau ada closing statement yang disampaikan sebelum ditutup? Tafadhol. Udah cukup lah. Udah. Oke, udah cukup ya. Dari Pak Asep ada yang mau disampaikan lagi Pak? Sudah cukup. Baik, alhamdulillah kalau sudah cukup. Kita sama-sama mengakhiri kajian kita di malam hari ini dengan mengucap istighfar sebaik-baiknya, memohon ampun Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Kemudian kita sama-sama bersyukur dengan mengucap hamdalah, alhamdulillah. Dan sempurnakan dengan doa penutup forum. Subhanallah. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan katsir kepada Bapak Ibu semua, terus kepada Pak Ustadz Muhid yang sudah menyampaikan materinya, mudah-mudahan bisa jadi amal jariah ya untuk Ustadz dan keluarga yang pahalanya akan terus mengalir dirasakan seperti itu. Kalau kita akan bertemu lagi Bapak Ibu semua di Jumat pekan depan, mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita semua dari segala mara bahaya. Allah selalu merahmati setiap aktivitas kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz semua. Terima kasih Tabok. Sama-sama. Teman-teman. Pamit ya. Pamit izin. Saya tutup Ustaz ya. Iya, Pak Rusdi. Assalamualaikum.